Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thalithu al-inayatu bil kutubi wal khirsu ala qatina'iha. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke adab yang ketiga yang sama-sama selayaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dan gurunya, yaitu al-inayatu bil kutubi, yaitu peduli terhadap kitab, wal hirsu ala qatina'iha, dan juga berkeinginan besar untuk memperoleh dan mengumpulkan kitab-kitab tersebut. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa an ya'taniya bitahsilil kutubi syira'an wasti'aratan. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memberikan perhatian untuk mengumpulkan kitab-kitab baik dengan cara membeli atau dengan cara meminjam. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, maksudnya, wa minal adabil mushtarikati bainal alimi wal muta'allimi al-inayatu bil kutubi. Dan di antara adab-adab yang sama-sama selayaknya dimiliki oleh seorang guru dan penuntut ilmu, itu adalah memberikan perhatian terhadap kitab-kitab. Wal hirsu ala qatina'iha, dan juga berkeinginan besar untuk memperoleh kitab-kitab tersebut. Imma bisyirra'i, ya, bisa jadi dengan cara membeli. In kana thalibu qadiron, jika penuntut ilmu itu mampu atau memiliki uang untuk membeli kitab tersebut. Wal kitabu maujudan, dan selain itu kitab tersebut dapat didapatkan di pasaran. Wa imma bil isti'arati mimman huwa fi hauzatihi, dan adapun dengan meminjam, itu meminjam kepada orang yang memiliki kitab yang diinginkan tersebut. Wa qad jarat 'adatul ulama'i an yatakallamu fi mithli hadzat ta'lifi 'anil kutubi. Dan sungguh telah berlalu kebiasaan para ulama bahwa mereka berkata atau mengucapkan hal yang serupa mengenai kitab. Artinya para ulama terdahulu itu dari kebiasaannya itu memuliakan kitab dan bersungguh-sungguh untuk mengumpulkannya. Mengapa? Wadzalika li'annaha alatul ilmi wa wi'a'uhu. Dan itu karena yang namanya kitab, itu adalah perangkat untuk mendapatkan ilmu, dan juga wadah ilmu. Li'annal ilma yuhfadhu, dan karena yang namanya ilmu itu direkam, ya, dicatat, dihafalkan. Imma fi sadri, baik dihafalkan menggunakan pikiran kita, ya, akal kita, wa imma fi satri, atau dicatat, direkam dalam coretan. Wa huwal kitabu, dan merekam ilmu dengan catatan, dengan coretan, itu adalah dengan kitab. Kemudian beliau melanjutkan, nama dhiju min inayatil ulama'i bisyira'il kutubi. Contoh-contoh dari perhatian para ulama untuk membeli kitab. Wa qad kanat lil ulama'i inayatun balighatun fi syira'il kutubi. Dan sungguh para ulama terdahulu itu memiliki perhatian yang sangat besar dalam membeli kitab. Wa badli kulli ghalin wa nafisin fi sabilil husuli 'alaiha. Dan juga para ulama terdahulu itu mengerahkan setiap harta dan juga benda berharga dengan tujuan untuk mendapatkan kitab-kitab tersebut, mengumpulkan kitab-kitab tersebut.
Kemudian berarti wabadlu. Ya, inayatun balighatun fi syira'il kutubi wabadlu kulli ghalin wa nafisin fi sabilil husuli 'alaiha. Kemudian wal khirsu ala qatinaiha wa tahsiliha. Dan juga berkeinginan besar untuk mengumpulkan dan juga memperoleh kitab-kitab tersebut. Walahum fi dzalika akhbarun. Maka dari para ulama terdahulu terkait interaksi dengan kitab ini, itu banyak kisah-kisah. Wa hadza yu'ayyidul hikmatal qailata, dan hal ini memperkuat hikmah yang mengatakan idza kanal kitabu jadiron bil qiraati fa huwa jadirun bi an yushtara. Kalaulah sebuah kitab itu layak atau pantas untuk dibaca, maka kitab tersebut layak atau pantas untuk dibeli. Ya, ini dapat dilihat di Usyaqul Kutubi, ya, I'dadu, yang disusun oleh Abdurrahmani Al-Farhanu. Safhat 82 pada halaman 82. Kita kembali ke atas. Qala al-imamu Thalhatu bnu Mudzaffarin. Ya, berkata al-imam Thalhah bin Mudzaffar. Bi'at kutubu benil jawali Jawaliqi fi Baghdad. Ini menceritakan kisah di Baghdad masa itu. Jadi Al-Imam Thalhah bin Mudzaffar menceritakan bahwa kitab-kitabnya Ibnu Al-Jawaliqi itu dijual di Baghdad. Fahadaraha al-Hafidhu Abul Ala'i Al-Hamadhani. Maka seorang ulama yang lain, yaitu Al-Hafidh Abul Ala Al-Hamadhani, itu mendatangi jualan tersebut. Yang mendatangi jualan kitabnya Ibnu Al-Jawaliqi. Fanadu ala qita'atin minha. Maka para pedagang tersebut yang menawarkan sebagian dari kitab-kitabnya Ibnu Al-Jawaliqi. Menawarkannya sittina dinaron. Wahai tuan, yang ini harganya 60 dinar. Fashtarohal hafidhu Abul Ala'i bisittina dinaron. Maka Al-Hafidh Abul Ala itu ingin membeli kitab tersebut dengan harga 60 dinar. Wal indharu min yaumil khamisi ila yaumil khamisi. Tetapi beliau ingin menunda pembeliannya dari hari Kamis ke Kamis yang berikutnya. Artinya beliau datang di Baghdad hari Kamis, ya beliau mengatakan pada penjual, saya akan membeli kitab ini 60 dinar, tapi saya bayar Kamis depan. Ya, saya akan ke sini lagi membawa uang 60 dinar, kemudian saya akan membeli kitab ini. Ya. Fa kharajal hafidhu, maka Al-Hafidh Abul Ala Al-Hamadhani, beliau keluar dari toko tersebut. Wastaqbala tariqa Hamadhana, maka beliau menempuh jalan kembali ke kampung halamannya, yaitu Hamadhan. Ya, beliau menempuh jalan untuk pulang. Fawasala, maka beliau sampai pada kampung halamannya. Fanada ala darin lahu, maka perhatikan apa yang beliau lakukan. Beliau kemudian menawarkan rumah yang dia miliki. Intinya apa? Ingin menjual rumah yang beliau miliki. Fa balagat sittina dinaron, beliau ingin menjualnya seharga 60 dinar. Ya. Kemudian ada orang datang. Faqala, maka Abul Ala Al-Hamadhani mengatakan, belilah wahai orang-orang rumah ini 60 dinar. Qalu, maka orang-orang mengatakan, tabelughu aktsaru min dzalika, harga rumahmu ini lebih dari 60 dinar. Ya, jauh lebih mahal daripada 60 dinar. Qala bi'u, ya maka tetap mengatakan, belilah wahai orang-orang rumahku ini seharga 60 dinar. Faba'u bisittina, maka kemudian pembeli itu membelinya dengan 60 dinar. Faqabadoha, maka beliau menggenggam uang 60 dinar tersebut. Thumma raja'a ila Baghdad, kemudian beliau kembali ke Baghdad. Kemudian beliau mengatakan, fadakhalaha yaumal khamisi. Kemudian Al-Hafidh Abul Ala Al-Hamadhani sampai di Baghdad itu tepat hari Kamis.
Fawaffa thamanal kutubi. Maka beliau telah berhasil mengumpulkan uang sesuai dengan harga kitab tersebut. Ya, artinya kemudian uang hasil jual rumah tadi itu dapat digunakan untuk membeli kitabnya Al-Jawaliqi. Ya. Kemudian walam yash'ur ahadun bihalihi illa ba'da muddatin. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan ini sampai setelah sekian lama. Karena tidak ada yang tahu bahwa Abul Ala Al-Hamadani itu untuk beli kitab sampai menjual rumahnya. Ini menunjukkan semangat beliau. Kita lihat catatan kaki, dapat dilihat di Az-Zailu ala Tabaqatil Hanabilati, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata sab'in wa sab'ina wa mi'ataini, halaman 277. Kita kembali ke atas. Wa qala Ibnun Najjari, berkata Ibnun Najjar rahimahullahu ta'ala, Ishtara Ibnul Khashshab yauman kitaban bi 500 dinarin. Suatu hari Ibnul Khashshab itu membeli kitab, ya, sebuah kitab dengan harga 500 dinar. Ya, artinya ingin membeli ya. Walam yakun indahu syai'un, dan beliau tidak memiliki uang sedikit pun. Ya, tapi ingin beli kitab seharga 500 dinar. Lebih mahal dari yang tadi. Fastamhalahum thalathata ayyamin, maka beliau meminta kepada penjualnya untuk, saya boleh tidak membeli setelah 3 hari. Saya akan datang 3 hari lagi, saya akan beli kitab ini 500 dinar. Thumma madha, kemudian Ibnul Khashshab kembali ke rumahnya. Wa nada ala darihi, ini juga sama. Beliau kemudian menawarkan rumahnya untuk dijual. Fabalaghat 500 dinarin, maka tercapailah uang 500 dinar. Fanaqada sahibaha. Ya, kemudian beliau membayar tunai uang tersebut kepada pemilik kitab tersebut. Wa ba'ahu bi 500 dinarin. Ya, kemudian atau itu tadi orang yang beli rumahnya membeli tunai rumahnya seharga 500 dinar, wa ba'ahu bi 500 dinarin. Ya, kemudian dia menjualnya dengan harga 500 dinar, menjual rumahnya. Wa waffa thamanal kutubi, maka beliau dapat memenuhi harga kitab yang ingin dibeli tadi. Walamma marada asyhada alaihi biwaqfi kutubihi, dan pada saat beliau sakit, beliau mendatangkan saksi untuk mewakafkan kitabnya. Fatafarraqat, akan tetapi kitab-kitab beliau kemudian terpisah-pisah. Wa bi'a aktsaruha wa lam yabqa ila musyriha. Ya, kemudian kebanyakan dari kitabnya itu justru dijual dan tidak tersisa kecuali hanya 1/10-nya saja. Turikat fi ribatil ma'muniyati waqfan. Maka kemudian diserahkan kepada tangan orang yang terpercaya untuk diwakafkan. Kita lihat catatan kaki, ini juga dapat dilihat di Az-Zailu ala Tabaqatil Hanabilati, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata 51 wa mi'ataini, halaman 251. Kemudian waqala Yaqutu Al-Hamawiyyu fi tarjamatil Hasan bin Muhammad bin Hamduna. Dan berkata Yaqut Al-Hamawi ketika beliau menceritakan biografi dari Al-Hasan bin Muhammad bin Hamdun. Wa kana mu'asiron lahu. Di mana Yaqut itu sejaman dengan Al-Hasan bin Muhammad bin Hamdun. Maka beliau menceritakan, kana minal muhibbina lil kutubi. Ya, sesungguhnya Al-Hasan bin Muhammad bin Hamdun itu orang yang sangat di antara orang yang mencintai kitab. Waqtina iha, dan juga cinta untuk memperoleh kitab. Wal mubalighina fi tahsiliha wa syira'iha, dan juga berusaha keras untuk mengumpulkan dan membeli kitab. Wa khussila lahu min usulihal mutqinati wa ummahatihal mu'inati. Dan beliau telah mengumpulkan kitab-kitab pokok, yang itu adalah kitab yang mutqin, yang kokoh, dan juga kitab-kitab induk,
yang itu dapat membantu dalam keilmuan beliau. Malam yuhassal likathiri ahadin, yang mayoritas para ulama masa itu tidak dapat mengumpulkan kitab sebanyak itu. Wa kana ma'aghtibatihi bil kutubi, dan beliau ya bersama kecintaannya dengan kitab, wa munafasatihi, dan juga usahanya untuk mengumpulkan kitab, wa munaqasyatihi, dan juga diskusi mengenai kitab-kitab tersebut, fiha, ya mengenai kitab-kitab tersebut, jawadan bi'i'aratiha. Ya, ini yang langka. Beliau itu murah hati untuk meminjamkan kitab-kitab yang beliau miliki. Beliau itu kitabnya banyak dan sangat berusaha keras untuk mengumpulkannya. Sulit. Tapi beliau murah hati untuk meminjamkan kitab-kitab tersebut. Walaqad qala li yauman, dan sungguh beliau suatu hari berkata kepadaku, wa qad ajibtu min musara'atihi min i'aratiha litolabati, dan sungguh pada saat itu saya takjub bahwa beliau itu bergegas untuk meminjamkannya kepada penuntut ilmu. Artinya kalau ada orang yang ingin pinjam, langsung diberikan. Tidak dipikir-pikir. Ya, karena beliau sangat murah hati. Maka beliau mengatakan, ma bakhiltu bi'irati kitabin qattu. Sungguh saya tidak pelit untuk meminjamkan kitabku sama sekali. Wala akhadtu alaihi rohnan, dan saya juga tidak meminta jaminan jika kitab tersebut dipinjam. Wala a'lamu annahu ma'adzalika faqada kitaban fi 'ariyatin qattu. Dan sungguh saya, yaitu Yaqut Al-Hamawi, tidak pernah mengetahui, ya dengan sifat beliau yang murah hati meminjamkan tersebut, tidak pernah tahu beliau kehilangan satu kitab pun. Ya, belum pernah beliau kehilangan satu kitab pun karena dipinjamkan. Sama sekali. Fakultu, maka saya mengatakan kepada beliau, al-a'malu bin niyati. Amalan itu bergantung pada niatnya. Wa khulusu niyatika fi i'aratiha lillahi hafidhaha alaika. Ya, maka ikhlasnya niatmu dalam meminjamkan kitab tersebut hanya karena Allah, ya kan, keikhlasanmu itulah yang menjaga kitab-kitab tersebut supaya tidak hilang. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Mu'jamul Udabai, ya, Al-Mujallad at-Tasi'ah jilid ke-9, safhata khamsin wa thamanina wa mi'atin ila safhati thamanin wa thamanina wa mi'atin, halaman 185 sampai halaman 188. Bi tasarrufin, dengan sedikit perubahan. Kita kembali ke atas. Wa dzakara Yaqutu aidon, dan Yaqut Al-Hamawi beliau juga menceritakan fi tarjamati mu'asirihi, ya, juga mengenai biografi dari seorang ulama pada zaman beliau, yaitu Al-Waziri Abil Hasani Ali bin Yusufa Asy-Syaibani Al-Qifti Al-Ma'rufi bil Qadi Al-Akrami. Yaitu beliau seorang wazir, seorang menteri, Abul Hasan Ali bin Yusuf Asy-Syaibani Al-Qifti, yang dikenal sebagai Al-Qadi Al-Akram. Faqala, maka Yaqut mengatakan, wa kanal akramul qadi al-madhkuru jama'atan lil kutubi. Ya, dan dahulu Al-Qadi Al-Akram ini, yang disebutkan ini, itu sangat suka mengumpulkan kitab. Sangat suka mengumpulkan kitab. Harisan 'alaiha jiddan, berkeinginan besar untuk mengumpulkan kitab-kitab tersebut. Sangat berkeinginan besar. Lam ara ma'ashtimali 'alal kutubi. Saya belum pernah melihat, ya, selama interaksiku terhadap kitab-kitab. Wa bai'i laha, dan juga saya menjual kitab. Wa tijarati fiha, dan juga perdaganganku di dunia kitab. Asyaddah timaman minhu biha. Belum pernah saya melihat seorang pun yang usahanya, ya, kesungguhannya itu melebihi Al-Qadi Al-Akram ini. Artinya beliau itu sangat semangat, sangat peduli untuk mengumpulkan kitab. Wala aktsaru khirsan,
Wala aktsara khirsan minhu ala qatinaiha, dan belum pernah juga melihat seseorang yang lebih kuat keinginannya, lebih banyak keinginannya untuk mengumpulkan kitab dibandingkan Al-Qadhi Al-Akram. Wa khussila lahu minha ma lam yuhassal li ahadin, dan beliau telah berhasil mengumpulkan kitab yang belum pernah dikumpulkan oleh ulama-ulama pada masa beliau. Ya, kita lihat catatan kaki, ini juga dapat dilihat di Al-Mu'jamul Udaba'i Al-Mujallad Al-Khamisa Asyara, jilid ke-15, Safhata Thamanin wa Thamanina wa Mi'atin, halaman 188. Kita kembali ke atas. Wa qala adz-Dzahabiyyu, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fi tarjamatil hafidhil alimi, mengenai biografi dari seorang al-hafidh dan ulama, muhadditsi Baghdad. Beliau seorang ahli hadis dari Baghdad. Abil Barakati Abdul Wahhabi Al-Anmati, yaitu Abul Barakat Abdul Wahhab Al-Anmati, naqlan anis Sam'ani, yaitu menukilkan ucapan dari As-Sam'ani. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, huwa hafidhun. Ya, Abul Barakat Abdul Wahhab ini seorang hafidh, ya, seorang yang hafalan hadisnya sangat banyak. Thiqatun, orang yang terpercaya. Mutqinun, yang ilmunya kokoh. Wasi'ur riwayati, yang periwayatan hadisnya sangat luas. Daimul bishri, yang senantiasa tersenyum, berwajah cerah. Sari'ud dam'ati inda dzikri, dan juga sangat mudah menangis ketika beliau berzikir. Hasanul mu'asyarati, dan berinteraksinya kepada manusia itu baik. Wa kharrajat takharija, dan beliau mentakhrij hadis, ya, melihat jalur-jalurnya sangat banyak. La'allahu ma baqiya juz'un marwiyun illa wa qad qara'ahu wa hasala nuskhatahu. Barangkali ya, tidak ada tersisa satu juz pun yang pernah diriwayatkan mengenai hadis, melainkan sungguh beliau telah membacanya dan telah menghasilkan naskahnya, artinya telah menyalinnya. Wa nasakhal kutubal kibar, beliau juga menyalin kitab-kitab yang besar. Mithlu, contohnya At-Tabaqati li Ibni Sa'din, yaitu kitab At-Tabaqat buah karya Ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala, wa Tarikhil Khatibi, dan Tarikh buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Wa kana mutafarrighon lil hadithi, dan sungguh beliau telah mempersembahkan hidupnya kepada hadis. Imma an yuqra'a alaihi, ya baik dengan cara hadis itu dibacakan kepada beliau, au yansakha syai'an, atau beliau menyalin sebagian dari hadis tersebut. Ini dapat dilihat di Tadhkiratul Huffadhi Al-Mujallad Ar-Rabi'ah, jilid ke-4, Safhata Thnatai wa Thamanina wa Mi'ataini wa Alfin, halaman 1282, ila Safhati Thalathin wa Thamanina wa Mi'ataini wa Alfin, sampai halaman 1283. Kemudian, waja'a fi tarjamati Allamati Halabin fi asrihi, dan telah disebutkan pada biografi seorang ulama dari Halab. Ya, Halab itu sekarang dikenal sebagai Aleppo, bagian dari Syria. Fi asrihi, pada zaman beliau. Siapa itu? Asy-Syaikh Ahmad bin Qasimin, yaitu Asy-Syaikh Ahmad bin Qasim Asy-Syahiri bil Hajjari, yang beliau terkenal dengan sebutan Al-Hajjar. Anna maktabatahu balagat qimatuha ba'da mautihi 40,000. Bahwa perpustakaan beliau, kitab yang ada dalam perpustakaan beliau, itu jumlahnya setelah beliau meninggal, itu mencapai 40.000 kitab. Ma'annaha bi'at bi ghairi athmaniha. Padahal ya sebagiannya itu dijual tanpa harga. Ya artinya ya mungkin diberikan secara murah atau gratis seperti itu. Wa kana yuhibbu yaqtina al-kutubi, dan sungguh dahulu Asy-Syaikh Ahmad bin Qasim
itu beliau sangat suka untuk memperoleh kitab. Hatta dzukira annahu ra'a kitaban yuba'u. Sampai-sampai dikatakan, setiap beliau melihat sebuah kitab, maka setiap beliau atau dzukira, dikatakan pada suatu saat beliau melihat sebuah kitab yang dijual. Walam yakun ma'ahu darahimu. Pada saat itu beliau sama sekali tidak membawa uang, tapi melihat ada kitab yang dijual. Wa kana alaihi thiyabun, dan pada saat itu beliau memiliki baju yang beliau kenakan. Fanaza'a ba'daha, maka beliau menanggalkan sebagian dari pakaiannya, wa ba'ahu, kemudian beliau menjual sebagian pakaian yang beliau gunakan, washtarol kitaba fil hali, dan beliau membeli kitab itu saat itu juga. Ini dapat dilihat di Safhatin min Sabril Ulama'i, Safhata Sittin wa Thamanina, halaman 86, Naqlan an A'lamin Nubala'i, yang dinukil dari A'lamun Nubala'i, Al-Mujallad as-Sabi'a, jilid ke-7, Safhata Khamsa Ashrata wa Thalathimi'atin, halaman 315. Wanzur, dan dapat dilihat juga di Usyaqul Kutubi, kitab Usyaqul Kutub, Safhata Sab'in wa Khamsina, halaman 57. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.